Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel saya Altimoto Vlog, Palti Vloggers cuy. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu diberikan kebahagiaan, kegembiraan, dan juga keceriaan di setiap hari-harinya cuy. Oke, pada konten kali ini gue mau cerita sedikit tentang kronologi kemarin waktu gua crash. Dan juga gue hari ini mau riding bareng keluarga gua menuju ke Pantai Kartini cuy. Sebelum gue masuk ke topik pembicaraannya, silahkan buat kalian yang belum klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share untuk segera klik tombol tersebut, karena hal seperti itu membuat saya semakin bersemangat untuk membuat konten dan untuk kedepannya pada channel ini cuy. Nah, untuk kronologinya mungkin bakal gua persingkat sedikit secara lebih rinci, lebih jelasnya. Mungkin kalau kalian kurang jelas, kalian boleh tanya-tanya di kolom komentar cuy. Nah, untuk kronologinya, gue itu biasa kayak mau riding bareng tim tanpa nama yang kemarin cuy. Nah, di situ gue kan mau riding tuh, mau nyoret menuju ke Gebang cuy kemarin cuy, dengan acara atau event last riding in the year. Maksudnya kita terakhir kalinya mengadakan event di tahun ini cuy. Nah, di situ waktu gue perjalanan sempat punya firasat yang cukup kurang enak cuy. Sebenarnya sebenarnya kemarin gue tuh pengen banget ngonten kan. Nah, cuman waktu perjalanan gue mau on kamera itu rasanya kayak gak enak banget gitu. Bahkan suasana hati dan mood gue di situ pun kayak bimbang antara mau ngonten sama kagak gitu. Nah, waktu sampai di pertigaan arah Trangkel Wedari Jaksa di deket Tugu Bambu cuy. Nah, itu kan macet cuy. Di situ macet, ada ambulans. Nah, gua sama teman gua kemarin bertiga dari sini arah Gebang, gua, Rizal, sama si Christopher, inisiatif cuy mau bukain jalan karena kemarin kan macet. Nah, waktu bukain jalan kan gue udah punya firasat kagak enak tuh. Yang awalnya pengen banget ngonten jadi malas ngonten, ya kayak gitulah rasanya. Ditambah lagi waktu gue ngawal itu kan gue langsung hidupin hazard kan, cuman bukain jalan doang gitu, karena di situ emang bener-bener ambulan macet dan nggak bisa jalan sama sekali cuy. Nah, gue kawal dari Tugu Bambu sampai ke pom bensin Wedari Jaksa cuy. Nah, sampai di pom bensin Wedari Jaksa gue berhenti ngawal karena gue di situ udah janjian sama teman-teman tim gue yang dari Tayu buat titik kumpul kedua cuy di situ cuy. Cuman karena gua kemarin agak telat gara-gara macet cuy, gue akhirnya ditinggalkan. Nah, gue putusin tuh buat lanjut perjalanan. Nah, waktu perjalanan kan teman gue nanya kayak gini, lu kapan on kamera gitu. Nah, gue kan jawab nggak tahu, gue kayak kurang mood gitu mau on kamera gitu.
Nah, waktu perjalanan sampai kurang lebihnya gue lupa jalannya, nama jalan apa, ada sekitar berapa kilometer ke depannya lah, sekitar 5 atau 4 kilometer ke depannya gue udah punya firasat gak enak banget coy. Ditambah lagi kemarin suasana riding tuh kayak biasa-biasa doang gitu. Terus waktu gua lihat cuaca kan mendung tuh, gue mikirnya ke kamera kan. Gue udah bicara dalam hati kayak gini coy, buset nih udah mendung, kamera gua gimana ya, copot apa kagak gitu. Nah, beberapa perjalanan ke depannya kan ada kayak pertigaan yang ada perempatan atau pertigaan gitu yang ada lampu merah hijaunya cuy, yang lampu merah kuning hijau cuy. Nah, di situ kan gue posisi rada pelan karena mau nyopot kamera. Nah, sehabisnya nyopot kamera kan kamera masih gue pegang karena di situ gue stay fokus ke riding cuy. Gue pegang pakai tangan kiri. Terus kan gue rada ketinggalan jauh, jarak kurang lebihnya sekitar ada kalau 50 meteran cuy. Nah, gue di situ kan punya inisiatif buat ngejar cuy. Waktu ngejar, nah, yang teman gue di depan kan si Christopher cuy, karena si Rijal itu bonceng gue gitu. Nah, gue punya inisiatif buat deketin si Christopher kan auto open RPM tinggi kan. Nah, waktu udah deket kan di situ ada mobil cuy. Jadi gue sama si Christopher udah deketan cuy. Waktu gue sama Christopher udah deketan, maksudnya apa, udah kayak sandingan lah, berdimitan gitu cuy. Gue tuh rada jarak-jarak aman sama mobil di depan gue gitu, karena depan gue ada 2 mobil, yang dimana mobil yang pertama atau mobil yang di depan gue itu posisi rada pelan kan, mobil warna hitam lah. Nah, di depannya mobil warna hitam kan ada mobil warna putih tuh, ada mobil warna putih cuy. Kebetulan di depan mobil warna putih kok itu kosong cuy, karena emang di situ udah lumayan deket dari lampu lalu lintas. Waktu itu si mobil kan mau usaha nyelip tuh, karena di lawan arah emang kebenaran lagi sepi dan juga lagi slow lah. Nah, waktu si mobil mau nyelip kan udah motong jalan tuh, dia ke kanan. Gue sama teman gue si Christopher juga inisiatif pengen ke depan juga gitu, karena emang lagi slow aja. Tiba-tiba waktu gue mau ngikut ke depan, kan gue udah di kanan jalan tuh, udah ke depan. Terus tiba-tiba mobil di depan gue yang mobil hitam ngerem dadak cuy. Gue kaget, ditambah gue lagi open RPM lumayan tinggi buat nyelip si mobil putih kan. Nah, gue kaget juga karena di lawan arah itu ternyata ada mobil warna abu-abu apa hitam lagi gitu, gue agak lupa. Itu dengan kecepatan lumayan tinggi cuy. Jadi terpaksa si mobil hitam yang awalnya mau nyelip si mobil putih itu jadi rem dadak kan. Waktu ngerem dadak gue rada kaget, terus refleks ngerem. Cuman di situ karena gue motor matic, jadi walaupun rem dadak pasti kalau jaraknya rada deket dan gue open RPM tinggi pasti susah buat ngindarin cuy, apalagi mobil. Nah, di situ waktu si mobil ngerem dadak, gue juga ikutan ngerem, cuman gue di situ
kagetnya apa namanya, agak sempat gitu, kurang cepet lah gue refleksnya. Nah pas gue ngerem, si mobil udah berhenti kan, ngerem dadak. Nah guanya masih jalan dikit cuy, sekitar kecepatan kurang lebih 30-an. Itu posisi masih ngerem. Nah di situ gue langsung brus, wah langsung senabrak di bumper mobil tersebut coy. Nah kerusakan gua itu ada di spakbor depan gua dan juga di mika lampu gua gitu, karena waktu itu kan mika lampu gua emang udah rada lama banget, apalagi gak pernah diganti, dan juga itu orinya coy. Terus gue nyenseknya lagi di spakbor depan gua cuy, karena itu baru gua ganti ya, walaupun spakbor depannya kagak orinya, maksudnya itu spakbor kopian dari produk sebelah, brand sebelah. Nah tapi dia belum ada sebulan cuy, langsung rusak, patah. Di situ pas gue lihat kondisi motor gue rada nyesek gue nya. Nah kerusakan si mobil itu ada di bagian bempernya itu kayak bemper besi gitu cuy. Itu rada apa namanya, kalau di sini gue bilangnya rada peyat cuy, cuman bahasa Indonesianya apa sih, kayak dia rada bengkong gitu karena tabrakan gua. Dan di situ karena si mobil kayak ada lampu kayak lampu senja lah di belakang gitu, gue lo nggak tahu namanya lampu apa, cuman emang ada lampunya, terus ada mikanya cuy. Nah mikanya itu pecah di situ, bibir ya, belakang bibir belakang bibir atas gua itu kegigit cuy di situ cuy, kegigit. Dan gua pas di situ gak kerasa kalau kegigit cuy, cuman gue ngerasa kayak mulut gua amis banget gitu. Nah gue habis kejadian itu kan, habis nabrak, gue awalnya minggir karena gue kira si mobil ikut minggir juga cuy, ternyata si mobil malah cabut kan. Nah waktu si mobil cabut, gue sama teman gue inisiatif buat ngejar aja cuy. Nah gue kejar kan, nah waktu ketemu gue awalnya minta maaf doang cuy. Gue ketok jendela si mobil, gue minta maaf kan. Nah si bapak bilang kayak gini, tapi dengan nada yang cukup, gue bilangnya cukup halus kan, karena dia kayak kaget gitu, bilang kayak gini cuy, mobil gue gak ada kerusakan kan, kayak bilang gitu. Cuman ada dia kayak kaget. Terus kalau gue bilangnya sih nggak begitu kasar kan, oke dapatnya sih malah dia kaget doang tapi halus gitu. Nah terus si bapak gue saranin gini cuy, Pak kalau misalkan mau bicara dulu nggak apa-apa, kita minggir sebentar ke kiri jalan habis ini, nanti kita bicarain solusinya gimana Pak gitu. Nah si bapak itu kan sama istrinya, terus si istrinya minta nggak apa-apa Pak, minggir aja sebentar gitu, sekalian lihat kerusakannya. Nah ya udah, habis itu kita minggir. Nah di situ kan gue melihat kerusakan gue ternyata ada di spakbor depan dan juga mika lampu depan gue. Apalagi waktu itu gila hujan, ditambah lagi malamnya kemasukan air cuy. Untungnya kagak konslet dan juga kagak ngembun gitu. Nah di situ gue rada down, mau ngapain juga kayak rada males. Dan gue di situ waktu ngumpul sama teman-teman gue usahain buat semangatin diri gue gitu, karena emang gue belum pernah denger cerita dari motornya si Mas Dapa gitu, karena ternyata motornya si Mas Dapa pernah crash dan lebih parah dari gue. Waktu gue denger kan, gue sebenarnya kak berpikir gitu, gue mikirnya gini cuy, berarti gue lebih
selamat lah ya timbang Mas Dapa, karena kerusakan gua lebih sedikit gitu, ditambah lagi si mobilnya juga maafin gua. Sebenarnya si pemilik mobil juga maafin gua, ditambah lagi kita kerusakannya sama-sama lumayan. Terus kalau dilihat dari sisi keuangan juga mungkin ya emang gua gak punya uang untuk ganti kerusakan si bapaknya, tapi mungkin si bapaknya punya uang untuk ganti kerusakan motor gua kan gitu. Nah, untungnya di situ si bapaknya bilang ya udah gak apa-apa, saya juga minta maaf karena tadi rem dadak gitu. Gue senangnya waktu itu ya kita saling memaafkan gitu cuy, walaupun kita sama-sama salah tapi kitanya nggak ngotot buat ganti rugi gitu. Ya sejak itu gua rada vakum buat riding sampai riding bareng tim gua lah, tim tanpa nama itu sampai kemungkinan tahun baru atau tahun depan bulan Januari lah, kurang lebihnya gitu coy. Nah kurang lebihnya segitu kronologi gua, dan gue pesennya ke kalian semua yang nonton ini, kita harus stay safety dalam riding cuy. Jangan cari kita janganlah cari yang namanya musibah gitu. Kita naik motor ugal-ugalan tuh jangan cuy. Kasihan pengguna jalan yang lain karena ini jalanan umum gitu. Kalau kalian pengen rest ya silahkan monggo, tapi dengan syarat kalian sewa sirkuit gitu, jangan di jalanan umum. Ya gua tahu kalau kita sama-sama bayar pajak dengan tujuan kita menggunakan jalan ini, tapi ini jalan umum, bukan untuk jalan sirkuit, bukan untuk jalan balapan gitu. Kalau resmi mah nggak apa-apa, tapi kalau liar janganlah. Kita sama-sama menghargai pengguna jalan yang lain gitu. Oke, saya Aldi Motovlog undur diri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya nanti di next video cuy, di part 2 nya cuy, karena gue masih lumayan jauh perjalanannya, karena di sini gue menuju ke Pantai Kartini Jepara cuy. Oke, salam satu dan semoga berjumpa kembali di next video cuy.